Hai, assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Dapur Ayah Raja. Di video kali ini kita akan buat ide jualan yang ekonomis dari sosis dengan hasil yang cukup banyak dan yang paling penting bikinnya gampang banget. Jadi langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelumnya bantu dulu channel kami makin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar kita makin semangat bikin video-video berikutnya. Nah, di sini kita sudah siapkan 450 ml air, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 saset masako ayam atau teman-teman boleh menggunakan merek lain, kemudian 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, dan irisan daun bawang kita pakai 1 batang atau secukupnya. Diaduk dulu, kemudian tinggal kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Kemudian di sini kita sudah siapkan potongan sosis. Kita pakai cukup 3 sosis saja, boleh rasa sapi, boleh rasa ayam. Dipotong dadu kecil-kecil, tipis-tipis seperti ini. Langsung saja dimasukkan semuanya. Kemudian selagi masih panas, tambahkan juga dengan 250 gram tepung terigu. Kemudian tinggal diaduk saja sampai semuanya menggumpal, matang, dan tercampur rata. Nah, seperti ini sudah tidak ada tepung terigu yang putih, sudah tercampur rata semuanya. Tinggal diangkat kemudian pindahkan ke tempat yang lebih besar. Kemudian tinggal kita campurkan dengan 150 gram tepung tapioka. Nah, kalau sudah tidak terlalu panas, langsung saja kita uleni sampai kalis dan bisa dibentuk. Nah, hasil adonannya seperti ini, sudah tidak lengket di tangan, tandanya sudah kalis dan sudah siap untuk kita bentuk. Nah, ini adonannya. Kemudian di sini kita sudah siapkan minyak goreng secukupnya untuk olesan tangan supaya tidak lengket dan lebih mudah untuk membentuk. Kemudian langsung saja kita ambil adonannya, kira-kira segini atau secukupnya, atau disesuaikan kembali dengan harga yang nanti akan teman-teman jual. Karena adonannya benar-benar sudah kalis, jadi kita gampang banget membentuknya. Tinggal digulung memanjang seperti ini. Dan kalau bisa jangan terlalu kecil ya, supaya nanti saat ditusuk lebih mudah dan tidak pecah. Nah, sudah selesai semuanya, hasilnya kita dapat 37 piece. Tapi kalau teman-teman buat dengan skala lebih banyak, lebih besar, pasti hasilnya lebih banyak lagi. Dan selanjutnya langsung kita rebus. Di sini kita sudah panaskan air, sudah mendidih juga. Sebelumnya kita masukkan dulu minyak goreng sekitar 1 sendok makan supaya tidak lengket. Karena airnya sudah mendidih, jadi langsung saja dimasukkan. Dan ini kita rebus cukup sekitar 8-10 menitan atau sampai matang. Nah, sudah benar-benar mengembang dan mengapung, tandanya sudah matang, sudah cukup. Langsung saja kita tiriskan. Nah, ini adonan acinya yang sudah tidak terlalu panas, jadi sudah kita tambahkan tusukan sate untuk pegangannya. Kemudian di sini ada juga tepung panir, lalu ada adonan basah, campuran dari sekitar 5 sendok makan tepung terigu, tambahkan sejumput kaldu bubuk dan air secukupnya, dan hasil adonannya cenderung kental seperti ini. Kemudian langsung saja kita masukkan adonannya, kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita lapisi dengan tepung panir, pastikan semua sisi terlapisi. Dan seperti ini, gampang banget. Kita akan selesaikan dulu sisanya.
Nah, sudah selesai semuanya. Setelah ini kita istirahatkan dulu, cukup di suhu ruang sekitar 10-15 menitan supaya tepung panirnya lebih menempel lagi dan bisa mengurangi kerontokan saat digoreng. Dan kalau teman-teman mau frozen pun ini bisa banget, tapi hanya bertahan sekitar 2 harian saja. Karena kalau adonan aci disimpan terlalu lama di dalam lemari es, kemungkinan akan mengering ya, dan keras juga. Jadi setelah ini teman-teman bisa frozen atau bisa langsung digoreng. Seperti biasa, minyaknya tunggu dulu sampai panas merata, panas stabil. Kalau sudah, baru digoreng. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Dan kalau sudah golden brown seperti ini, bisa langsung diangkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah digoreng. Tuh, hasilnya cukup kering. Dan ini kita gak goreng semuanya, ini sisanya masih cukup banyak. Jadi setelah ini sisanya kita akan simpan, kita frozen, karena dimakan hangat-hangat pastinya lebih enak ya. Dan kita juga sudah siapkan saus racikan, saus pedas. Yang belum tahu resep saus racikannya, nanti kita linknya akan simpan di description box. Teman-teman bisa langsung cek aja, karena ini beneran enak banget ya teman-teman. Kemudian tinggal dikemas saja, langsung kita jual. Per tusuknya kita akan mulai dengan harga 1000-an aja, karena ini beneran bahan-bahannya juga ekonomis banget, murah meriah. Dijual 1000 pun ini udah ada untungnya. Atau balik lagi disesuaikan dengan bahan-bahan yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman buat dengan skala lebih banyak, pastinya bisa dijual lebih murah lagi. Jangan lupa tuangkan saus racikannya. Ini super enak ya teman-teman. Boleh juga teman-teman buat di rumah untuk stok ya, yang suka saus-sausan. Dan hasilnya seperti ini. Ini sudah siap untuk dinikmati. Tinggal kita cobain langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah rasanya enak. Teman-teman bisa banget cobain resep ini karena bikinnya juga gampang, bahan-bahannya juga ekonomis. Oke, sekian video dari kita, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.